Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Senang sekali kami bisa bertemu sahabat channel Wasiat Doa. Kami mendoakan semoga sahabat semua selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu tentang 5 amalan di bulan Sa'ban yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Namun sebelum kita lanjutkan, ada baiknya bagi sahabat yang sudah lama menjadi pemirsa tercinta dari channel ini untuk berkenan mengklik like dan membagikan ilmu ini kepada sahabat kita yang lain. Karena dengan kita berbagi, kita sudah membuat suatu kebaikan yang insya Allah akan dicatat sebagai amal ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi sahabat yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan mengklik tombol subscribe agar selalu mengetahui adanya video-video terbaru dari channel Wasiat Doa. Baiklah sahabat, mari kita mulai. Amalan apa saja yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Sa'ban? Amalan yang pertama, banyak berpuasa sunnah. Bulan Sa'ban adalah di mana amal-amal soleh diangkat kepada Allahu Rabbul Alamin. Dan Nabi SAW ingin ketika amal-amalnya diangkat, maka dia sedang berpuasa. Nabi SAW berpuasa hampir di seluruh bulan Sa'ban, kecuali hanya menyisakan sedikit menjelang masuknya Ramadan. Amal manusia ada yang baik dan ada yang kurang sempurna, bahkan ada amal yang buruk. Tidak terhitung jumlah amal yang telah kita lakukan. Di saat amal-amal kita itu diangkat, maka menurut tuntunan Nabi, sangat dianjurkan bagi kita untuk melakukan puasa dengan harapan agar amal tersebut mendapat posisi yang baik dan tinggi di sisi Allahu Rabbul Alamin. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban adalah bulan tempat manusia lalai, karena mereka sudah terhanyut dengan istimewanya bulan Rajab, yang termasuk salah satu bulan haram, dan juga menanti bulan sesudahnya yaitu bulan Ramadan. Tak kala manusia lalai, inilah keutamaan melakukan amalan puasa ketika itu. Sebagaimana seseorang yang berzikir di tempat orang-orang yang begitu lalai dari mengingat Allah, seperti ketika di pasar, maka zikir ketika itu adalah amalan yang sangat istimewa. Abu Soleh mengatakan, sesungguhnya Allah tertawa melihat orang yang masih sempat berzikir di pasar. Kenapa demikian? Karena pasar adalah tempat orang-orang lalai dari mengingat Allah. Puasa pada bulan Sa'ban adalah sebagai latihan atau pemanasan sebelum memasuki bulan Ramadan. Jika seseorang sudah terbiasa berpuasa sebelum bulan Ramadan, tentu dia akan lebih kuat dan lebih bersemangat untuk melakukan puasa wajib di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengikuti suri tauladan kita untuk memperbanyak puasa di bulan Sa'ban. Semoga dengan melakukan hal ini kita termasuk orang yang menjadi untuk mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis qudsi berikut, yang artinya, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberi petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku mengabulkannya. Dan jika ia memohon perlindungan, pasti aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari.
Orang yang senantiasa melakukan amalan sunnah atau mustahab akan mendapat kecintaan Allah. Lalu Allah akan memberi petunjuk pada pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya. Allah juga akan memberikan orang seperti ini keutamaan dengan mustajabnya atau terkabulnya doa. Sahabat, sebagai catatan, bagi sahabat yang masih punya hutang puasa, baik itu karena sakit atau karena halangan yang terpaksa, harus membatalkan puasanya di bulan Ramadan tahun sebelumnya, maka sangat dianjurkan untuk segera membayar hutang puasa tersebut di bulan ini, yaitu di bulan Sa'ban. Karena ini adalah kesempatan terakhir membayar puasa-puasa yang belum sempat dilakukan pada bulan Ramadan tahun sebelumnya. Yang kedua, amalan di bulan Sa'ban yang sangat dianjurkan adalah ibadah malam nisfu Sa'ban. Banyak perbedaan pendapat seputar nisfu Sa'ban atau malam nisfu Sa'ban. Ada ulama yang mendukung, ada pula yang tidak menganjurkannya dengan dalil masing-masing. Sebagai umat muslim yang baik, tentu kita tetap mengambil kesempatan dari keutamaan di malam nisfu Sa'ban tersebut. Agar lebih aman, maka niatkan tetap mencari keridhaan Allah dengan adanya malam tersebut. Tidak membuat amalan yang khusus, baik itu puasa, sholat, dan zikir lainnya. Namun tetaplah melakukan amalan-amalan yang sudah ada dan diajarkan oleh ulama yang terpercaya, yaitu seperti puasa sunnah, sholat malam atau tahajud, dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya bila dilakukan semua amalan tersebut kita lakukan saat malam nisfu Sa'ban, maka kita berharap dapat pahala yang mulia dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut ulama, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan pendapat yang dipegangi mayoritas ulama dan kebanyakan ulama dalam mazhab Hambali adalah meyakini adanya keutamaan malam nisfu Sa'ban. Ini juga sesuai dengan keterangan Imam Ahmad, mengingat adanya banyak hadis yang terkait masalah ini, serta dibenarkan oleh berbagai riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Bisa dilihat di Majmu' Fatawa. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan terkait malam nisfu Sa'ban, dahulu para tabi'in penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan dan Makhul, Luqman bin Amr, dan beberapa tabi'in lainnya, mereka memuliakannya dan bersungguh-sungguh dalam beribadah pada malam itu. Kemudian yang ketiga, amalan yang sangat dianjurkan untuk dijalankan di bulan Sa'ban adalah membaca atau banyak membaca Al-Quran. Ulama terdahulu menyebut juga bulan Sa'ban adalah bulannya para pembaca Quran, di mana orang-orang soleh berlomba-lomba membaca Al-Quran sebagai sarana untuk latihan memasuki bulan Ramadan. Dengan memperbanyak baca Al-Quran di bulan Sa'ban, maka lidah dan fisik kita akan terbiasa dengan bacaan Al-Quran, sehingga di bulan Ramadan kita lebih banyak membaca Al-Quran untuk menggapai keutamaan bulan Ramadan tersebut. Di bulan Ramadan seluruh amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus mempersiapkannya. Salah satu di antaranya adalah membaca Al-Quran diperbanyak selama bulan Sa'ban. Kemudian amalan yang keempat adalah membayar atau mengeluarkan zakat mal. Membayar zakat adalah kewajiban bagi kaum muslimin apabila sudah sampai haul dan nisabnya. Maka wajib untuk dibayarkan kepada yang berhak. Membayar zakat, yaitu membayar zakat mal pada bulan Sa'ban, juga dianjurkan dan diberikan kepada yang berhak dengan tujuan sebagai salah satu penunjang untuk memberikan kebutuhan bagi orang miskin dalam berpuasa selama bulan Ramadan nantinya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu amalan yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak amal soleh dan kebaikan lainnya. Tidak dipungkiri lagi bahwa Sa'ban adalah salah satu bulan yang mulia dan menjadi perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita harus memperbanyak amalan-amalan soleh
yang dapat meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bersedekah, berinfak, berzikir, menolong orang, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, menolong orang-orang terlantar, berkata-kata mulia, dan amalan lainnya. Sahabat, terakhir, mari kita ringkas kembali amalan yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Sya'ban, yaitu pertama, memperbanyak puasa, kedua, meningkatkan ibadah di malam nisfu Sya'ban, ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran, keempat, mengeluarkan atau membayar zakat, sedangkan yang kelima, memperbanyak amal-amal soleh. Akhirnya kami mendoakan sahabat semua memiliki kesempatan dan kekuatan untuk beribadah dengan khusyuk, tekun, dan banyak selama bulan Sya'ban ini. Dan ulama mengatakan, beruntunglah orang yang mempersiapkan dirinya sebelum masuknya bulan Ramadan. Jika ada kesalahan atau kekhilafan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.